Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sebuah sistem operasi Linux. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahman Effendi. Nomor absen saya yaitu 12. Saya saat ini berada di kelas 11 TKJ 1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi berbasis Linux. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, perlu kita ketahui bahwa Linux itu merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan atau yang paling sering digunakan di dunia teknologi. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar Linux akan sangat bermanfaat, terutama bagi kita yang ingin mempelajari bidang teknologi informasi, pemrograman, jaringan komputer, cloud computing, maupun keamanan cyber. Nah, semoga untuk penjelasan saya ini bisa membantu kita untuk memahami dasar-dasar dari sistem operasi Linux dengan mudah. Jadi, mohon dengarkan penjelasan saya baik-baik. Untuk slide yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem operasi. Nah, jadi sebelum kita mengenal Linux, kita pasti memahami tentang terlebih dahulu apa itu sistem operasi atau operating system. Nah, sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer tanpa sebuah sistem operasi. Nah, jadi komputer itu tidak hanya digunakan untuk menjalankan aplikasi saja. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu yang slide kedua, fungsi sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi itu memiliki beberapa fungsi utama, antara lain untuk mengatur penggunaan CPU atau prosesor, kemudian mengelola memori atau RAM, mengatur penyimpanan data pada hard disk ataupun SSD, menghubungkan perangkat keras seperti monitor, mouse, dan juga printer. Dan yang terakhir yaitu menjadi sebuah tempat untuk menjalankan berbagai aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu tentang contoh sistem operasi. Nah, untuk sistem operasi sendiri itu memiliki beberapa contoh, khususnya seperti ada Windows, kemudian Mac OS, Android, iOS, dan lain-lain. Nah, di antara sistem operasi tersebut, Linux lah yang menjadi salah satu sistem operasi yang sangat populer, terutama di bidang dunia server, kemudian cloud computing, keamanan cyber, dan juga pemrograman hingga superkomputer. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem operasi Linux. Nah, jadi Linux itu merupakan sebuah sistem operasi yang dikembangkan berdasarkan kernel Linux yang pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nah, jadi kernel sendiri itu merupakan sebuah inti dari sebuah sistem operasi yang bertugas untuk menghubungkan sebuah perangkat keras dengan perangkat lunak. Nah, dan juga Linux itu merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source, yang artinya itu kode pemrogramannya itu dapat dipelajari, dimodifikasi, dan dikembangkan dengan siapa saja. Karena bersifat terbuka, Linux itu terus berkembang dengan bantuan komunikasi di seluruh dunia hingga menjadi sistem operasi yang stabil dan juga memiliki banyak pemilihan atau peminat yang dipelajari oleh kalangan-kalangan masyarakat di dunia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Linux is everywhere. Apa artinya dari Linux is everywhere? Mungkin kita mengira Linux itu hanya digunakan di komputer. Padahal sebenarnya Linux itu tidak ada atau di mana-mana atau sering disebut sebagai Linux is everywhere. Nah, jadi contoh penggunaan Linux, kenapa kita bisa mengatakan bahwa Linux itu bisa ada di mana saja? Itu karena kita memiliki beberapa penggunaan contoh Linux, diantaranya seperti server website seperti Google dan juga Facebook.
kemudian ada cloud computing, smartphone Android yang menggunakan kernel Linux, kemudian ada smart TV, router internet, ATM, superkomputer, Internet of Things atau IoT, kemudian ada Raspberry atau PI, dan yang terakhir yaitu sistem keamanan jaringan. Nah, itu semuanya tadi telah saya sebutkan, itu menggunakan sebuah sistem operasi berbasis Linux. Itulah mengapa kita sering menyebut Linux sebagai is everywhere atau Linux itu ada di mana saja. Nah, bahkan sebagian besar website yang kita akses setiap hari itu berjalan di atas server Linux. Artinya, meskipun kita tidak menyadarinya, kita menggunakan teknologi Linux itu hampir setiap hari. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang mengapa sih kita itu perlu belajar sistem operasi Linux. Nah, pertama, Linux itu banyak digunakan di dunia kerja, terutama pada bidang seperti programmer, kemudian administrator sistem, administrasi jaringan, cloud engineer, dan juga DevOps engineer, cybersecurity, dan data center. Nah, yang kedua, Linux itu bersifat gratis, sehingga tidak memerlukan biaya lisensi. Yang ketiga, Linux itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga jarang terkena virus dibandingkan sistem operasi lain. Yang keempat, Linux itu sangat stabil hingga mampu berjalan dalam waktu lama tanpa mengalami kendala atau masalah. Dan yang kelima, Linux itu dapat dijalankan dengan spesifikasi rendah hingga menghidupkan kembali komputer. Kemudian tentang apa yang membuat Linux itu bagus? Yang pertama, itu gratis. Jadi Linux itu dapat digunakan tanpa membeli lisensi. Tidak seperti Windows. Jadi Windows itu kita kalau misalnya ingin menggunakan, pastinya kita memerlukan sebuah lisensi ataupun kunci untuk membukanya. Dan kita mendapatkan lisensi tersebut dengan cara membeli secara official ataupun resminya. Dan yang kedua yaitu open source. Jadi kode program yang dapat dipelajari itu dapat dimodifikasi oleh kita sendiri atau umum. Kemudian aman. Jadi Linux itu memiliki sistem keamanan yang baik dan resiko terkena malware ataupun relatif lebih rendah. Nah, dan juga stabil. Jadi server Linux itu dapat berjalan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa harus sering di restart. Nah, Linux itu juga ringan, jadi Linux itu dapat berjalan dengan baik pada komputer dengan spesifikasi rendah. Dan fleksibel, jadi penggunaan itu dapat mengubah tampilan maupun konfigurasi sistem sesuai kebutuhan. Kemudian Linux itu berbasis open source dan juga closed source. Jadi apa itu open source dan juga closed source? Nah, open source itu adalah salah satu hal penting dalam Linux. Jadi konsep open source itu berarti kode sumber ataupun perangkat lunak yang dibuka untuk umum. Jadi siapa saja dapat melihat kode program, mengubahnya, dan juga mengembangkan fitur baru, membagikannya kembali sesuai lisensi. Contohnya seperti ada Linux, kemudian Ubuntu, Debian, Firefox, dan juga LibreOffice. Kemudian closed source. Apa itu closed source? Jadi closed source adalah sebuah perangkat lunak yang kode pemrogramannya itu tidak dapat diakses oleh pengguna. Jadi pengguna itu hanya diperbolehkan menggunakan aplikasi tersebut sesuai aturan dari pembuatnya. Contohnya seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, macOS. Jadi perbedaan keduanya itu adalah keterbukaan kode program yaitu open source yang memberikan kebebasan untuk belajar secara kita mandiri, mengembangkan perangkat lunak. Closed source yang membatasi akses dan juga sumbernya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Linux distribution atau distro Linux.
Nah, jadi Linux itu memiliki banyak versi yang disebut sebagai distribution atau distro. Distribusi Linux adalah sebuah sistem operasi yang dibangun menggunakan kernel Linux, kemudian ditambahkan berbagai aplikasi dan juga antarmuka sehingga siap digunakan. Nah, contoh distribusi Linux itu ada Ubuntu yang cocok untuk pemula, ada Debian yang terkenal stabil, ada Fedora yang menggunakan teknologi terbaru, kemudian ada CentOS yang stabil untuk server, ada Rocky Linux yang pengganti CentOS atau cocok untuk server, kemudian ada Kali Linux yang cocok untuk di bidang keamanan cyber, kemudian ada Arch Linux yang berguna sebagai fleksibel dan juga mudah dikontaminasi, dan yang terakhir yaitu ada open source yang sering digunakan atau memiliki kelebihan handal untuk desktop ataupun server. Nah, semua distro Linux itu menggunakan kernel Linux, tetapi memiliki tampilan dan juga aplikasi bawaan dan juga tujuan penggunaan yang berbeda. Penggunaan itu dapat memilih distro sesuai kebutuhan, misalnya Ubuntu untuk belajar Debian, ataupun Rocky Linux untuk server, dan Kali Linux untuk keamanan cyber. Meskipun tampilannya itu berbeda, namun dasar Linux pada sebagian besar distro itu tetap hampir sama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Linux arsitektur. Apa itu Linux arsitektur? Jadi ini itu merupakan sebuah perangkat-perangkat yang membangun ataupun mendukung tentang adanya Linux. Jadi di dalamnya itu ada hardware, ada kernel, shell, dan juga application. Nah, untuk contoh-contohnya itu hardware itu merupakan sebuah perangkat keras komputer seperti ada CPU, RAM, hard disk, keyboard, dan juga monitor. Untuk kernel itu adalah sebuah inti dari sistem operasi Linux-nya itu sendiri. Jadi tugasnya itu antara lain ada seperti mengatur memori, mengatur proses, kemudian mengelola perangkat keras, mengatur komunikasi antara software dan juga hardware. Kemudian ada shell. Nah, jadi shell itu merupakan penerjemah ataupun perintah pengguna menuju kernel. Contohnya seperti bash. Jadi ketika kita mengetik sebuah perintah pada terminal di Linux, shell yang akan menerjemahkan perintah agar diproses dengan kernel. Kemudian yang terakhir ada application. Nah, jadi application itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan pengguna seperti browser, kemudian ada LibreOffice, VLC, dan juga Visual Studio Code atau VS Code. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir atau materi yang terakhir, yaitu tentang perbedaannya antara GUI dan juga CLI. Apa itu GUI? Apa itu CLI? Nah, jadi GUI itu merupakan singkatan dari Graphical User Interface. GUI adalah antarmuka yang berbentuk gambar. Jadi pengguna itu cocok menggunakan mouse untuk membuka aplikasi. Contohnya seperti Windows. Kemudian GUI itu lebih mudah dipahami oleh pemula. Kemudian CLI, apa itu CLI? Jadi CLI itu merupakan sebuah singkatan dari Command Line Interface. Jadi itu merupakan sebuah antarmuka yang berbasis teks. Jadi perbedaannya itu kalau GUI itu menggunakan gambar, kalau CLI menggunakan teks. Pengguna itu mengetikkan sebuah perintah melalui terminal. Walaupun terlihat sulit, CLI itu memiliki banyak kelebihan. Jadi kegunaan CLI itu banyak lebih cepat, lebih ringan, lebih fleksibel, dan juga sangat berguna untuk administrasi server. Nah, administrator Linux itu sering menggunakan CLI dibandingkan GUI. Nah, kemudian kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan dari awal penjelasan tadi sampai akhir penjelasan tadi, untuk kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa Linux itu merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis open source yang memiliki banyak keunggulan seperti aman, stabil, ringan, dan juga fleksibel. Linux itu banyak digunakan pada berbagai perangkat, mulai dari komputer, kemudian server,
cloud computing, hingga smartphone Android. Dengan memahami dasar-dasar Linux, seperti sistem operasi, distribusi Linux, arsitektur, serta penggunaan GUI dan juga CLI, kita telah memiliki bekal awal untuk mempelajari Linux yang lebih bermanfaat ataupun lanjut dan juga mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja di bidang teknologi informasi. Nah, kemudian terima kasih atas penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan ataupun perkataan yang kurang berkenan atau membingungkan kalian semua. Saya minta maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.